Mendengar apa yang dia katakan, wajah semua orang menjadi gelap. Hati mereka yang baru saja tenang kembali tegang. Yevan juga merasa tertekan dan berkata, "Saudara Yun Xiao benar, tidak ada gunanya kita merasa cemas. Ki spiritual di sini lebih baik daripada di kuil api suci kami. Ayo cepat dan berkultivasi." Itu yang dia katakan, tapi dia tidak bisa tenang sama sekali. Aura itu terus memanggilnya, membuatnya merasa sangat kesal. Li Yun Xiao meliriknya, tersenyum dan menutup matanya untuk berkultivasi. Pencapaian Teng Guang dalam formasi sangat tinggi sehingga jika dia serius, semut-semut ini bahkan tidak akan bisa menyentuhnya. Mereka hanya bisa berharap bahwa ini adalah jenis formasi yang berfokus pada hal-hal baru dan tidak memiliki kekuatan apapun. Jika tidak, semua orang akan mendapat masalah. Apa yang terjadi di sini? Semakin sulit untuk mengetahui jalannya. Awalnya ada arah, tapi sekarang tidak ada arah. Oh tidak, mungkinkah itu adalah wilayah hantu yang legendaris? Apakah ini ilusi yang tidak akan pernah bisa kita hilangkan? Saya sering mendengar orang-orang menghadapi situasi di mana mereka tidak bisa keluar, tetapi mereka bisa keluar sendiri setelah jangka waktu tertentu. Setelah hal ini dikatakan berkali-kali, tempat itu disebut domain hantu. Mungkinkah kita benar-benar pernah mengalaminya? Awalnya saya mengira itu adalah ilusi yang disebabkan oleh cuaca, atau rangkaian ilusi alam yang akan menghilang seiring perubahan cuaca. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Ini seharusnya menjadi formasi yang sangat kuat. Keduanya dari kelompok tentara bayaran hujan badai mengikuti Kaisar Muda Haolian dan hanya merasa bahwa target mereka semakin kabur. Aura itu samar-samar terlihat dan akan menghilang di hadapan mereka. Dan di tempat ini, semakin banyak mereka berjalan, mereka menjadi semakin curiga. Ekspresi Chen Chuanjiu sangat jelek. Tepat di samping kekuatannya, dia berpikir bahwa dia mengetahui asal iblis dengan sangat baik. Tetapi dia tidak menyangka tempat itu memiliki tempat yang begitu ajaib. Selama bertahun-tahun, tidak ada informasi seperti itu. Hanya ada beberapa rumor kecil dengan penjelasan berbeda dan tidak pernah menarik perhatian. Tampaknya tempat ini tidak sederhana. Dia berkata dengan suara rendah, tidak peduli formasi macam apa itu, karena sudah ada di sini sejak lama. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika kita tidak bisa keluar, anak itu juga tidak bisa keluar. Hanya saja, jangan tersesat. Tujuan mereka adalah membunuh Kaisar Muda Haolian. Adapun yang lainnya, selama tidak mengancam mereka, mereka tidak peduli. Kedua sosok itu terus berkedip dalam ilusi. Mereka mengunci aura di depan mereka, tidak berani bersantai. Kaisar Muda Haolian juga semakin bingung. Meski orang-orang di belakangnya tidak mampu mengejar, dia tetap merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah mereka berjalan tanpa henti, tanpa mencapai tujuan. Dia akhirnya berhenti dan cahaya terang muncul di matanya. Dia berteriak ke udara, "Siapa itu? Karena Anda memikat saya ke sini, mungkinkah Anda ingin membentuk formasi untuk menjebak saya?" Suaranya sangat keras dan menyebar jauh, tapi dua orang yang mengikuti di belakangnya menutup telinga. Seolah-olah mereka tidak mendengarnya sama sekali. Di tengah formasi, alis Little Green sedikit bergetar dan senyuman penuh pengertian muncul di wajahnya. Tiba-tiba dia berkata, "Raja Tikus, umpanmu terlalu kikuk." Dia sudah mengetahuinya. Suara penguasa tikus datang dari udara. Jadi bagaimana jika dia mengetahui keberadaanku? Bukankah dia ada di sini? Ya, itu adalah Dao Hart yang tak kenal takut. Dia berada di puncak provinsi Bahuang. Jika dia terlalu takut, dia tidak akan pernah bisa menerobos. Dengan pemikiran dari Little Ching, seluruh formasi mulai berubah sesuai keinginannya. Kabut tebal yang mengelilingi Kaisar Muda Haolian tiba-tiba terbelah seperti tirai, memperlihatkan hamparan pegunungan hijau dan perairan jernih. Sebenarnya ada burung-burung yang berterbangan di hutan, sungai-sungai kecil mengalir dengan suara gemerincing, bunga-bunga bermekaran di seluruh gunung, dan musik surgawi berlama-lama di udara. Ini adalah tanah harta karun spiritual, apalagi suara dong-dong, aliran air di mata air,
Hutan menimbulkan semburan uap air yang menerpa wajah mereka. Kaisar muda, Haulian mengulurkan tangannya dan dengan lembut merasakannya. Butir-butir kecil embun muncul di telapak tangannya dan kulitnya terasa sejuk dan menyegarkan. Dia tampak berwibawa. Provinsi Bahuang tidak mungkin memiliki gunung hijau dan air jernih. Dia 100% yakin itu hanya ilusi, tapi itu sangat nyata. Dia tahu itu palsu, tapi dia tidak bisa melihat kekurangannya. Orang yang mengatur formasi itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tapi karena orang itu yang membawanya ke sini, dia tidak punya niat buruk. Jika tidak, dia akan membuka formasi untuk menghentikannya, dan Chen Chuanjiu serta yang lainnya akan menyusulnya. Ketika dia memikirkan hal itu, dia pergi ke Gunung Hijau dan air jernih. Dua orang di belakangnya juga memperhatikan perubahan pemandangan di depan mereka. Karena sangat khawatir, mereka segera bergegas maju. Setelah Kaisar muda Haulian melangkah ke pegunungan hijau dan perairan jernih, sosoknya menjadi buram seolah dia akan menghilang kapan saja. Tiba-tiba, sejumlah besar tupai terbang muncul entah dari mana dan memenuhi langit. Mereka terbang menuju Haulian dan Chen Chuanjiu. Mereka tidak dapat melihat dari mana asalnya. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Itu menuju ke kepala Chen Chuanjiu. Apa yang sedang terjadi? Chen Chuanjiu sangat marah. Dia melepaskan wilayahnya dan semua tupai terbang membeku di langit. Mereka terus mengepakkan sayapnya, tetapi mereka tidak bisa mendekati Chen Chuanjiu. Meledak! Dia meraung dengan marah dan semua tupai terbang dalam radius 10 meter meledak menjadi kabut berdarah. Kemudian, dia meraih udara dan menghancurkan serangan yang datang padanya dari langit. Itu ki binatang, itu monster. Dia mengerutkan kening dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, berteriak, "Tidak bagus, cepat kejar mereka." Haulian telah berubah menjadi sosok yang pingsan. Tak hanya itu, hijaunya pegunungan dan lingkungan perairan yang jernih pun menjadi buram, serta langit tertutup kabut. "Berani sekali kamu menipuku. Pedang perunggu kuno yang tajam hancurkan." Chen Chuanjiu sangat marah. Dia menebas dengan pedang lebar yang selebar papan cuci. Seluruh langit stagnan dan sepertinya langit akan runtuh kembali. B juga mulai bergerak. Dia melayangkan pukulan ke langit dan akhirnya meruntuhkannya. Pemandangan di depannya retak seperti kaca berkeping-keping. Gunung hijau dan air jernih muncul. Sosok Haulian sedang berjalan perlahan di jalan pegunungan. Mengejar, keduanya berubah menjadi cahaya dan bergegas. Cing kecil membuka matanya sepenuhnya, memperlihatkan pandangan yang jelas. Dia mendengus. Di cermin bunga bulan air, terdapat kekuatan musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, dan 4 musim. Dia berdiri dan tempat dia berdiri dipenuhi kehangatan musim semi. Batu di sungai tidak berputar irama musim semi. Cing kecil dengan lembut mengarahkan jarinya ke depan, dan tanaman hijau musim semi di sekitarnya segera menjadi feyang dan langit dipenuhi bunga. Musim semi tiba, tanaman bertunas, pohon willow melebarkan cabangnya, bunga plum bermekaran, dan bunga persik bermekaran. Chen Chuanjiu melihat pemandangan yang berubah di depannya, dan wajahnya muram. Dia menebas dengan pedang di tangannya, ingin membelah langit. Saat dia menebas dengan pedangnya, dunia hijau di langit musim semi mulai memudar. Dengan kekuatan puncak, yang mulia bela diri, dia bisa menggunakan aturan untuk mengubah dunia. Tanaman hijau musim semi di sekitar Little Qing juga mulai memudar, tapi dia tidak peduli. Dia tersenyum ringan, dan segel di tangannya mulai berubah. Tiba-tiba, suara jengkel Raja Tikus terdengar. "Qing kecil, cepat buka pesona. 4 musim dan biarkan Aquamarine masuk." Ruang di depannya kabur, dan tubuh besar. Raja Tikus muncul di depannya. Qing kecil sedikit mengernyit, dan dia merasakan situasi di luar pesona. Di suatu tempat dalam irama musim semi, tanaman hijau di langit telah lama digantikan oleh darah, dan jeritan terdengar di mana-mana saat 5 elemen tikus pemakan roh jatuh dari langit satu demi satu. 2 pria dengan tenang berjalan di pegunungan hijau dan air jernih, dan pesona pertahanan emas muncul di sekitar mereka. Tikus roh segera berubah menjadi kabut berdarah ketika mereka menyentuhnya,
Tetapi mereka terus bergerak maju seperti ngengat menuju nyala api. Di antara banyak tikus roh, ada tikus roh aquamarine yang lebih besar dengan mata biru. Ia menatap langkah kaki kedua pria itu dan ia terus mundur. Bulu biru muda di tubuhnya sebenarnya adalah darah biru murni, seperti cat menutupi seluruh tubuhnya. Sejumlah besar tikus roh mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan, dan mereka mundur ke kedalaman. Cermin bunga bulan air. Kedua pria itu memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Wajah mereka dingin dan mengancam, dan agak pucat. Kedua pria itu bukanlah orang yang baik hati, dan wajah pucat mereka bukan karena mereka menggunakan terlalu banyak energi. Sebaliknya, di sepanjang jalan, mereka telah membunuh tikus pemakan roh 5 elemen yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka agak kedinginan. Che Shuyao, berapa lama kita akan membunuh mereka seperti ini? Saya mulai merasa takut. Kita harus membunuh mereka meskipun mereka takut, kalau tidak apa yang bisa kita lakukan. Jika pohon cemara abadi tidak membuka jalannya, kita tidak akan bisa memecahkan cermin bunga bulan air ini. Jika kita menggabungkan kekuatan kita, aku tidak yakin kita tidak bisa menghancurkannya. Tentu saja kita bisa menghancurkan susunan ini dengan paksa, dan tahta mengetahuinya dan tidak senang. Bisakah kamu memikul tanggung jawab? Sial, sakit kepala sekali. Begitu banyak dari jenis kita yang mati, dan Raja Tikus terakhir ada di depan kita. Bisakah Raja Tikus hanya berdiam diri dan menonton? Dia tidak akan membuka lorong itu saat ini. Ayo kita bunuh sebentar lagi. Bukankah kabutnya baru saja menghilang? Hanya saja ilusi di sini lebih realistis, dan bahkan kita tidak bisa melihatnya. Jika kita benar-benar tidak bisa melakukannya, ayo tangkap Raja Tikus air ini dulu, dan sempurnakan cincin penjinak binatang 5 elemen. Salah satu dari mereka menjentikkan jarinya, dan sejumlah besar tikus roh di penghalang pertahanan meledak menjadi kabut berdarah. Keduanya mendekati Raja Tikus air selangkah demi selangkah. Si biru kecil cepat buka penghalangnya. Raja Tikus terhuyung ke arah Little Blue dan meraung. Rambut di tubuhnya berdiri dan auranya mengancam. Segel di tangan Little Blue semakin kuat dan kuat, tapi wajahnya masih acuh tak acuh. Bunyinya, Raja Tikus, jangan panik. Keduanya adalah Kaisar Jiu Tianwu. Dengan kekuatannya, jika dia ingin menangkap Shui Lan, dia pasti sudah melakukannya. Kalau tidak salah, target mereka adalah Anda atau saya. Jika pesona 4 musim dipatahkan, sejumlah besar prajurit akan menyerbu masuk, dan Anda dan saya akan berada dalam bahaya. Aku tidak peduli Shui Lan adalah satu-satunya yang tersisa dari Raja Tikus 5 elemen. Apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkannya. Aura Raja Tikus menekan ke arah biru kecil dan penuh permusuhan, terbuka atau tidak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.